teman-teman, kita akan bahas terkait lanjutan dari beda tetap dan beda waktu, koreksi positif dan koreksi negatif, yaitu di tugas 3 teman-teman akan melanjutkan terkait rekonsiliasi fiskal ya. Jadi bentuk dari rekonsiliasi fiskal itu biasanya seperti ini lembar kerjanya. Jadi di sini berupa keterangan pendapatan dan biaya-biaya di perusahaan. Lalu di sini adalah angka-angka perusahaan dalam menentukan laba akuntansi atau laba ruginya ya, menurut akuntansi. Nah, di sini disandingkan dengan kolom koreksi positif dan negatif. Barulah di sini adalah pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut fiskal, yang nantinya akhirnya adalah berupa laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan pajak dari PPh tahunan. Oke, yang tadi ya, yang terkait beda waktu dan beda tetap ini ya, kita sudah bahas satu-satu biayanya. Kita lanjutkan melakukan rekonsiliasinya seperti apa. Tentunya teman-teman sudah tahu ya tadi apa-apa saja item menurut keterangan soal, apa saja yang harus dikoreksi positif dan apa yang sudah dikoreksi negatif. Kalau masih bingung, coba lihat lagi ke video sebelumnya, yaitu terkait beda tetap, beda waktu, koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi teman-teman masukkan di sini di kolom-kolom ini ya teman-teman. Nah, sehingga ya teman-teman ketemu ya di laba bruto tidak ada koreksi, lalu di akun biaya usaha di sini tentunya akan beda antara akuntansi dan pajak ya, karena ada koreksi positif dan koreksi negatif yang dilakukan. Lalu atas penghasilan lainnya tentu di sini angkanya juga akan berbeda. Sehingga di sini laba bruto dikurangi dengan laba usaha ditambah dengan penghasilan lainnya, maka akan ketemu angka ini dia. Ya. Nih. Laba bruto dikurangi laba usaha, total biaya usaha ditambah dengan penghasilan lainnya. Sehingga laba usaha yang akan menjadi dasar perhitungan pajaknya adalah ini dia. 3.494.260.000. Tetapi di sini sebelumnya teman-teman, karena yang terkait depresiasi mungkin teman-teman masih banyak bingung yang di video sebelumnya, saya akan mengulangi terkait dengan depresiasi. Jadi di sini depresiasi itu tadi ya kendaraan masuk di kelompok 2 ya. Lalu dibelinya tahun 2014 ya. Loh, tadi 2012 ya, ini salah, sepertinya ada kesalahan soal, nggak apa-apa ya, tapi dia masih didepresiasi ya sebenarnya, karena posisi sekarang adalah di tahun 2019, jadi masih masuk dalam masa depresiasi. Oke, nah di sini teman-teman, gimana sih Bu cara ngoreksinya? Jadi kalau menurut akuntansi ketemu angka 56.750.000. Itu adalah dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu baru dibagi 8. Begitu ya teman-teman, ketemulah per tahunnya berapa depresiasi atau penyusutan kendaraan tersebut. Nah, sementara kalau di pajak tentunya teman-teman langsung menghitung ya, 460 tadi langsung dibagi dengan 8 atau dikali dengan 12,5% sesuai dengan depresiasi kelompok 2 menurut fiskal ya. Jadi angka depresiasinya itu sebenarnya 57.500.000. Nah, makanya di sini Bu kok ketemu sih ya yang 750. Nah, jadi di sini kan depresiasinya 57 juta. Ya kan harusnya. Nah, di sini tadinya menurut akuntansi 56 juta. Harusnya di pajak 57 juta. Jadi nambah biaya atau ngurangi biaya? Kalau dilihat. Nah, di sini adalah nambah biaya ya, nambah biaya. Biayanya bertambah. Biaya bertambah menyebabkan laba berkurang.
Laba berkurang, pajak berkurang, sehingga di sini koreksinya adalah negatif. Nah, berapa yang harus dikoreksi? Ya, teman-teman selisihkan saja. 57.500 dikurangi dengan 56.750, sehingga ketemulah angka yang 750.000. Gimana teman-teman? Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, yang lain sama saja seperti yang tadi keterangannya. Oke, nah sekarang ya, apalagi sih yang harus kita lakukan teman-teman? Teman-teman harus menghitung berapa peredaran bruto ya. Ya, berapa peredaran bruto dari tahun 2019 ini ya. Jadi omset kita berapa sih? Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini adalah penjualan ya. Penjualannya ini adalah penjualan bersih ya teman-teman setelah dikurangi diskon dan retur. Ditambah dengan penghasilan lainnya sebelum koreksi. Itulah peredaran bruto. Oke? Oke. Selanjutnya ya, karena peredaran bruto di bawah 50M, jadi masih mendapatkan fasilitas ya kan, fasilitas pengurangan 50% dari omset yang 4,8M. Nah, gimana cara menghitungnya? Teman-teman sudah pernah belajar ini waktu di perpajakan 1 ya tentunya. Nah, kita tentukan dulu ya PKP-nya ini penghasilan kena pajak atau yang sebagai dasar kena pajaknya berapa. Nah, jadi di sini caranya adalah proporsi dari 4,8M dibagi dengan peredaran bruto dikali dengan laba. Jadi, laba yang dari 4,8M itu berapa? Nah, itulah. Nah, ini dia. 1.941 sekian. Nah, inilah laba yang mendapatkan potongan 50% dari tarif sehingga PPh-nya adalah 242 juta sekian. Ini dikalikan ya 25 kali 50% dikali angka ini. Lalu sisanya ini kan tadi laba yang kena pajaknya 3 miliar sekian. Sudah dikalikan tarif 1 miliar sekian. Jadi sisanya ya ini ya, selisihnya 3 sekian dikurangi 1 sekian. Hasilnya adalah 1,553 sekian. Inilah yang dikali. Oke, ini salah ya, dikalinya adalah dikali 25%. Oke, dikali 25%. Ya, ini dia. Ini dikali dengan 25%. Sehingga hasilnya adalah ya penjumlahannya 630.908.000 sekian. Jadi inilah PPh terhutang. Oke. Nah, setelah itu ya ini ada informasi di soal, ada yang sudah kita bayarkan yang bisa menjadi kredit pajak. Di situ PPh pasal 22, 23, 25. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang belum kita hitung karena ada penghasilan dari luar negeri, maka kita harus mengurangkan dengan PPh pasal 24, ya kan? Karena dengan luar negeri. Nah, di sana disebutkan bahwa sudah dipotong pajak sebesar 15%. Nah, berarti di sini kita harus hitung dulu 15% kali penghasilan yang dari Malaysia tadi, 11 juta sekian. Nah, kita harus menghitung maksimumnya nih. Berapa sih maksimum yang boleh? Nah, kita hitung dengan cara penghasilan yang kita terima di luar negeri dibagi dengan laba usaha kita atau yang menjadi dasar pengenaan pajak kita ya, lalu dikali dengan PPh terhutang yang sudah kita hitung di tahun ini. Sehingga di situ ketemulah hasilnya 13 juta. Padahal kita bayar di sana 11 juta. Jadi mana dong yang boleh diakui apakah 13 juta? Ya nggak boleh. Ya. Karena kita hanya membayar 11 juta, batas maksimumnya 13 juta yang boleh diakui, ya kita tetap akui yang kita bayarkan karena sebenarnya kita hanya membayar 11 juta. Oke, jadi yang boleh dikurangkan atau dikreditkan nanti di akhir tahun adalah 11 juta. Sekian. Nah, sehingga teman-teman tadi ada pertanyaannya tuh di soal nomor 2, besarnya PPh terhutang ya tahun 2019
Dan hitung berapa besarnya pajak yang kurang atau lebih bayar. Yang terhutang kita sudah tahu ya, tadi sudah kita hitung, ini dia. Nah, sekarang berapa sih yang kurang atau lebih bayar? Jadi, pajak yang sudah kita hitung terhutang tadi harus kita kurangkan dengan pajak yang dapat dikreditkan. PPh pasal 22, 23, 24, dan 25 yang sudah kita bayarkan. Nah, ternyata terjadi selisih ya. Ya, kita masih ada kurang bayar sebesar 584 juta sekian-sekian. Ini dia kurang bayarnya untuk tahun 2019. Sehingga inilah yang harus kita bayarkan di 2019. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah hitung PPh pasal 25 untuk tahun 2020. Nah, di sini ya untuk tahun berikutnya ya teman-teman. Jadi dari PPh badan terhutang yang sudah kita hitung tadi 630 ini ya. Nah, ini dia, kita kurangkan dengan kredit pajak tetapi tidak boleh memasukkan angsuran PPh pasal 25-nya. Ya, karena kita mau menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2020, kita keluarkan nih yang 2019 angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, di situ jadi setelah kita kurangkan ya 609 juta ya, barulah dibagi dengan 12 ya kan, karena angsurannya selama 12 bulan. Sehingga setiap bulannya nanti di tahun 2020 kita harus mengangsur sebesar 50 juta sekian-sekian. Nah, begitulah untuk jawaban nomor 3. Oke, ya. Untuk jawaban nomor 4 mungkin next video ya. Saya rasa teman-teman harus paham dulu sampai di poin nomor 3 ini. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Oke, saya akhiri. Selamat belajar, terus semangat.